Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali di video kali ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sudah teman-teman lihat di judulnya, bahwasanya video kali ini ialah saya akan menjawab pertanyaan terbanyak yang ada di beberapa video di kolom komentar saya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, yang paling banyak ditanyakan teman-teman adalah bagaimana agar suara bagus. Itu paling banyak pertama. Yang kedua setelah itu bagaimana nafas. Yang ketiga, apa sudah yang ketiga ya? Saya hampir lupa. Yang ketiga itu bagaimana cara berhasil menjadi YouTuber. Oke. Itu banyak sekali, saya tidak tahu kenapa. Nah, kali ini saya akan menjawabnya. Saya akan menjawab dengan pengalaman saya, dan saya akan ambil beberapa pengalaman teman-teman yang ada di akun YouTube teman-teman saya, para ustadz-ustadz, para guru-guru, para kiai. Insya Allah akan saya sampaikan di sini agar teman-teman tinggal pilih yang mana teman-teman akan pakai dan gunakan. Oke, teman-teman, langsung saja. Yang pertama, bagaimana agar suara bagus? Bagaimana agar suara bagus, jernih, lepas? Itu yang pertama ialah syukur. Kenapa yang pertama ialah syukur? Karena kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka aku atau Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur, maka kita akan selalu ditambahkan nikmat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah Dia berikan. Jadi untuk syukur ini saya punya kisah. Kisah ini kisah teman saya. Saya ingat sekali kisah ini. Jadi waktu itu, waktu saya masih kanak-kanak, saya pernah ikut lomba Laski. Laski itu lagu Qasidah Gambus. Jadi lagu-lagu Islami. Terus saya ikut lomba tilawatil Quran, murattal Al-Quran. Teman saya pun ikut. Nah, setelah kami beranjak dewasa, teman saya ini sudah tidak ikut. Akhirnya saya bertanya-tanya, di manakah dia ini? Kenapa sudah tidak ikut? Setelah saya tanyakan kepada keluarganya, kepada gurunya, ternyata dia suaranya itu sudah membesar. Apa sebabnya? Karena laki-laki ini, kita ini laki-laki, kalau kita sudah balik, maka suara kita akan membesar. Dan itu tidak dirasakan oleh wanita. Ini hanya dirasakan oleh laki-laki saja. Jadi singkat cerita itu, teman saya ini begitu balik, suara membesar, tidak latihan lagi. Dia down. Akhirnya apa? Sampai sekarang pun suara menjadi berat. Dan ini nanti akan berkesinambungan tentang bagaimana suara bisa bagus. Jadi pertama itu syukur. Kenapa? Karena kalau kita syukur, saat suara kita sakit, saat suara kita membesar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Mungkin ada teman kita yang bilang, kamu harus minum ini. Mungkin ada guru kita, kamu harus begini. Jadi itu kuncinya syukur. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu dan menjaganya. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Oke teman-teman, yang pertama syukur. Kita masuk ke yang kedua agar suara bisa menjadi bagus, yaitu ialah latihan. Latihan teman-teman. Latihan ini sangat luar biasa manfaatnya, tujuannya. Saya akan memberikan suatu perumpamaan contoh yang insya Allah teman-teman bisa pahami dengan mudah. Jadi begini. Ada sebuah anak, dua orang anak. Saya beri nama A dan satunya B. Si A ini
bermain bola. Dia pintar bermain bola, pintar tendang bola masih kecil, pintar gocek, pintar kopeng, pintar skill, tapi belum pernah diajar sama sekali. Nah, yang seperti ini banyak. Dan si B ini dia tidak tahu main bola. Dia tidak tahu main bola, tendang belum tahu, jadi dia beda sama si A. Jadi di dunia itu ada orang yang betul-betul jadi dengan sendirinya, dan ada juga jadi dengan polesan. Seperti itu. Jadi begitu juga suara. Ada orang, dia bisa sendiri. Dia langsung bisa azan, dia bisa mengaji. Suaranya bagus mengaji, suaranya bagus menyanyi mungkin. Bagus semuanya. Dia terlahir dengan talenta yang luar biasa, tanpa dilatih lagi. Ada juga orang, dia tidak tahu apa-apa. Tapi setelah dia latihan, maka dia akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Dan si A sama si B ini kalau sama-sama latihan, ini akan menjadi orang yang luar biasa. Begitu pula suara. Jadi teman-teman jangan malas berlatih, karena berlatih itu suatu yang akan menjadikan kita berharga, sesuatu yang akan menjadikan kita besar, sesuatu yang akan menjadikan kita menjadi sukses. Contoh, sahabat Nabi Muhammad SAW yang jago memanah. Siapa namanya? Ialah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah jago memanah. Kalau perkataan kita sekarang itu, dia itu sniper, tapi dia menggunakan panah. Setelah diteliti, dipelajari kisahnya, ternyata beliau ini setiap hari pegang panah, setiap hari belajar. Jadi tidak heran kalau dia itu memanah jarang meleset. Karena kenapa? Setiap hari dipelajari. Nah, kita ambil kesimpulan bagaimana kalau teman-teman tiap hari belajar. Belajar apa? Belajar tilawah, belajar azan. Kalau 1 tahun, nah teman-teman pasti akan lihat hasilnya akan luar biasa. Oke teman-teman, jadi yang kedua latihan. Yang pertama syukur, yang kedua latihan. Yang ketiga ini bisa juga ramuan. Nah, jadi kalau ramuan ini saya tidak berani bicara banyak, karena saya hanya berani apa yang saya coba. Jadi ramuan untuk dari saya hanya ada 2. Yang pertama itu jahe. Kalau saya sendiri jahe biasa saya kupas sebesar ini biji. Habis saya kupas, cuci, langsung punya. Boleh juga. Tapi kalau teman-teman tidak mampu seperti itu, kupas, terus tumbuk atau di blender, taruhkan juga madu, campur dengan madu, atau campur dengan susu, atau campur dengan gula merah. Nah itu sudah jadi, bisa dibilang jus sudah itu, jus jahe. Itu bagus untuk suara. Itu yang pertama, jahe. Yang kedua, itu jeruk nipis. Jadi kalau jeruk nipis seperti ini, jangan ambil setengah, terlalu banyak. Jadi dia itu sepertiga. Jadi sepertiga dia. Iris, setelah itu campur di minuman seperti ini. Dia campur dengan madu. Oke. Campur dengan kecap. Oke, tapi paling bagusnya dia dengan madu. Atau diseduh dengan air panas juga boleh. Jadi itu yang ketiga. Adapun di gura, saya belum pernah di gura. Jadi teman-teman kalau mau digura silahkan, saya tidak bahas karena saya belum pernah digura. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ialah puasa. Puasa ini saya dengar di channelnya Muzammil Hasballah. Jadi puasa ini luar biasa karena waktu Ramadan saya rasa betul. Kenapa suara saya ini jernih, lepas? Ternyata puasa itu juga membuat suara tenggorokan menjadi ringan. Dan saya angkat juga puasa di sini. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa Senin Kamis, di samping dapat pahala, suara kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jernih, semakin kuat. Seperti itu teman-teman. Masuk yang kelima. Yang kelima ini saya hanya ingin bilang makanan, tapi garis bawahi, saya tidak melarang Anda makan.
Saya tidak melarang Anda makan minyak karena saya pun makan minyak. Saya tidak melarang Anda makan yang manis-manis seperti ini karena saya juga minum. Saya tidak melarang Anda makan yang kacang, mentega karena saya juga makan. Itu sebenarnya bisa mempengaruhi suara, tapi ada caranya. Ada penawarnya. Bagaimana? Minum air putih, air hangat, air jeruk tadi yang saya bilang, atau air jahe. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga suara kita. Di samping itu kita puasa Senin Kamis juga, insya Allah akan netral. Kita masuk ke pertanyaan terbanyak kedua, yaitu masalah nafas. Kalau masalah nafas saya hanya kasihkan tips 2. Yang pertama olahraga. Garis bawahi, olahraga saya tidak ingin olahraga yang keras, yang bisa menjadikan kita cedera. Main bola itu keras, bisa cedera, tapi kalau teman-teman mau tidak apa-apa. Tapi saya hanya mau olahraga lari, itu paling ringan. Kalau ada dekat laut, dekat kolam, berenang pun lebih bagus. Olahraga. Yang kedua ialah pakai pernafasan perut. Ambil nafas dari mulut atau dari hidung terserah, kumpul di perut, rasakan perut berisi darah, rasakan perut yang besar, lalu kumandangkanlah azan dengan keluarkan nafas dengan perlahan. Jadi nafas itu dicicil pelan-pelan, jangan boros, supaya nafas kita panjang. Ini sedikit sulit, tapi kalau kita latih, insya Allah bisa. Jadi untuk nafas dia ada 2, tentang olahraga dan gunakan pernafasan perut. Saat dilepas sudah bersuara, maka cicil suara pelan-pelan, cicil nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, agar walaupun azan itu panjang, kita bisa jangkau. Oke, seperti itu. Jadi yang ketiga yang paling banyak itu ialah kenapa berhasil YouTube. Kalau YouTube itu pertama yakin kepada Allah, berdoa dan usaha. Dan yang kedua, kalau ayah dan ibu masih hidup, maka mintalah doa mereka, karena doa mereka itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia dengan channel Ikhlas Yusuf. Kalau ini bermanfaat maka bagikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.